Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ayyuhal hafizun ittaqullaha innallaha yuhibbul muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita di malam ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat mengenai pada sholat maghrib berjamaah dengan sejak dan moral lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, menerima yang amal soleh yang kita lakukan, dan juga akan menambahkan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Masyaallah muslimin rahimahullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada malam ini dari maka yang lalu sudah kita mulai, yakni tentang azan, tentang azan yang pekan lalu insyaallah sudah kita sampaikan dengan sebab disyariatkannya azan, yang mana azan ini baru disyariatkan untuk kaum muslimin Rasulullah dan juga kaum muslimin ketika tahun pertama hijrah, jadi ketika sudah di Madinah. Meskipun kewajiban untuk menunaikan sholat itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih di Makkah. Kita tidak mengulang riwayat disyariatkan yang baru saya sampaikan, karena kita akan lanjutkan bagi ibu yang hadirin, yakni tentang keutamaan azan. Jadi azan itu ibadah yang disyariatkan dalam agama kita, yang mana yang namanya ibadah itu pasti ada keutamaannya dan ada pahalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini nanti baik kita kaum muslimin, yang namanya azan itu nanti ada kalimat azan dalam waktu azan, ada muadzin yang mengumandangkan azan, kemudian ada yang mendengarkan azan. Jadi masing-masing nanti ada keutamaan di dalamnya. Adapun yang pertama, keutamaan azan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya di Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala law ya'lamu an-nasu ma fil adhani was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastaqimu alaihi
lastahamu walau ya'lamuna bit-tahjiri lastabahu ilaihi walau ya'lamuna ma bil atamati was-subhi la'atau bima walau hadwan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan dalam hadis ini memang tidak hanya menyebutkan keutamaan azan, ada beberapa keutamaan amalan yang lain. Oleh karena itu, yang namanya utama dari satu amal itu adalah untuk memotivasi kita semua agar kita mengamalkannya. Nah, yang artinya hadis tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia itu tahu apa yang terdapat pada azan dan shot pertama, jadi berarti tidak hanya pertama azan yang di sini, tetapi juga shot pertama. Seandainya manusia itu tahu, maksudnya kalau keutamaannya, pahalanya itu diperlihatkan oleh Allah kepada manusia, itu ya. Oleh karena itu, karena kita tidak melihat, tidak tahu, dan kalau kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang melalui sabdanya, maka ketika dengar azan, maka reaksi kita bagaimana? Yang biasa saja. Dia tidak dino nama azan, setinggal songi pengen mau kan gitu ya. Kemudian ketika kita masuk masjid, ada shot pertama kosong, reaksi kita bagaimana? Kalau kita tidak tahu, memang kita tidak lihat keutamaannya, tidak mengetahui. Dan kalau kita tidak memperhatikan informasi dari Rasulullah, salah satunya dalam hadis ini, ya maka shot pertama itu biasa-biasa saja. Malah mungkin ada yang memandang lebih utama shot belakang. Nyatanya milih 1000 biji. Berarti belum memandang shot pertama itu ada keutamaannya. Tapi laki-laki, coba ibu-ibu beda lagi. Kemudian tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk mendapatkannya kecuali dengan memasang undian atau mengikuti undian gitu ya. Tentulah akan mereka ikuti undian, akan pasang undian. Jadi karena keutamaan sholat pertama itu ya, yang kita tidak tahu, karena Rasulullah menyampaikannya seandainya manusia itu tahu, ya karena memang tidak tahu. Hanya kita mengetahui bahwa sholat pertama itu adalah bagi laki-laki khususnya merupakan sholat yang utama, adalah informasi dari Rasulullah. Kalau kemudian karena keutamaannya itu orang itu mau ikut undian, itu berarti utamanya kecil atau besar? Itu besar. Jadi seandainya harus pakai undian pun melu, gitu ya. Dalam hadis ini memang tidak disebutkan keutamaannya Allah, misalnya gitu ya. Kemudian lanjutnya lagi, dan jika mereka tahu apa arti menegakkan zuhur, tentulah mereka akan berlomba-lomba buat melakukannya. Jadi zuhur itu utamanya memang didahulukan, meskipun kemarin sudah kita bahas, boleh mengakhirkan dengan kondisi yang panas yang bisa naik.
tapi menyegerakan itu lebih utama. Ya. Soalnya tadi kan ada alasan tadi panas, saya kantor, bagaimana kan itu di sana. Kemudian begitupun jika mereka mengerti kepentingan sholat isya apa tadi dan subuh, pastilah akan mereka datangi walaupun dengan merangkak sekalipun. Ini kalau manusia itu tahu tentang apa yang ada atau kepentingan apa atau keutamaan apa yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, maka pasti dia akan datang, meskipun harus dengan orang merangkak. Ini maksudnya menunjukkan bahwa sholat isya berjamaah dan subuh itu luar biasa keutamaannya, sehingga bagi orang yang tahu tentang tingginya keutamaan, meskipun Allah atau Rasulullah tidak menyebutkan seberapanya, tapi kalau sudah diinformasikan seperti ini misalnya, bahwa sholat isya, sholat subuh itu sesuatu yang memiliki keutamaan yang tinggi. Jadi kalau orang itu tahu, dia akan mendatangi sekalipun dengan merangkak, meskipun dengan harus bekerja keras ekstra, kudu berkosong ini untuk anak, tapi karena tahu ini hal yang luar biasa, ini dilakukan. Syukur ya, hanya saja kita semua ini tidak bisa melihat pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang diketok kaya emas, kaya berlian, ya mungkin positif Rasulullah pernah ini tentang di hadis yang lain itu. Jadi seandainya orang yang sholat isya itu ke masjid untuk sholat isya, dan di masjid itu gantung para kabin, mungkin apa itu sambil ya, kalau masjid itu paling gendul sambil bosin jamaah boleh itu boleh, itu aja pasti akan berdatangan. Kalau mana yang disiapkan itu emas berlian, berangkat tidak ini. Ya hanya karena nggak dilihat itu, kadang-kadang sudah tahu informasi seperti ini, wes ngerti. Isya subuh itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bisa tahu, kita lihat berangkat yang tidak tahu. Jadi yang penting hati sini. Tapi begitu isya awalnya kosong, kadang ya bersialah untuk beliau di esok. Subuh misalnya musim dingin, kalau awan misalnya, ya artinya ini namanya mobil atau utama. Tapi kalau Rasulullah agar kita mengerti. Jadi yang tadi disampaikan dalam hadis ini keutamaan azan dan sholat pertama untuk dipertanyakan. Keutamaan azan itu mengumpulkan orang, misalnya kalimat-kalimat azan itu dan kemudian bagaimana ketika kita mendengarnya, bagaimana yang mengumandangkannya. Terus pertama ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, yang utamanya yang di belakang itu nih, bapak-bapak yang paling
depan. Monggo ini yang hadir pertama itu punya kesempatan lebih besar. Untuk konsep diri kan bebas. Karena bebas pilihlah ya sok pilih kan gitu ya. Kalau kursi tamu kan beliau sok paling depan itu istimewa. Tapi kalau sudah terisi pakai keri waduh untuk wis isi yo ojo sing ngubui sisi kiri. Oh biasanya kalau ini buatku tidak begitu. Jadi apa ingin sok pertama ya kalau kasihkan gitu ya tetap di sini. Kalau sok pertama kemudian tadi ya termasuk kepentingan masalah sholat isya, sholat subuh karena keutamaannya luar biasa. Jadi salah satu kalau di Ramadan kemarin banyak disampaikan sholat isya pada karo sholat setengah tambah subuh semalam subuh kan gitu. Dan kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan karena memang ini pembahasannya azan ya. Di hadis ini banyak sekali bilangnya azan, orang balik dengan azan. Ini kira balikan ke azan. Kalau hadis ini adalah keutamaan muadzinnya, azan. Wonten iki itu azan. Oh ya. Nah, ini keutamaan muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'adzinina afdalun nasi 'anaqa yaumil qiyamah." Riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para muadzin itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Guyurnya paling tuh. Orang yang lehernya panjang itu kan nampak indah seperti terketok. Jadi mas-mas muadzin ya. Dari ini terus nanti ini keutamanya ada yang muadzin ya ini berarti yang memandangkan azan seperti itu. Ini ya sudah rebutan. Kalau aku saya tuh ada masuk Umar fundraising itu ya. Jadi ini tentang siapa yang di amalnya untuk azan ini hendaknya dari motivasi untuk muadzin. Berarti tak ada api ini. Orang pasti api lagu ini ya. Maksudnya azan itu adalah seruan. Jadi diniatkan tentang aku pancen pengen menyeru, ngundang, jadi memberi tanda sudah masuk waktu sholat dan mengundang supaya kaum muslimin hadir di masjid. Azannya saya semangat. Orang bawa azan ini malah ketoknya makin berdoa kok Allah di sini ada. Bukan kok mati ketok dan mulai sholatnya rampung. Dengan begitu ya, muadzin itu niatin adalah untuk satu memberikan tanda masuk sholat, kedua menyeru agar kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Nah, sekalipun Rasulullah menyampaikan kaum muadzin itu punya keutamaan seperti ini, tapi Rasulullah tidak kemudian membiarkan semua kaum muslimin tiada. Aku yang pengen guru doa nggak bisa ya, muadzin mau 10 bareng-bareng aku ya. Jadi kenyataannya tidak begitu. Rasulullah itu
menuju muadzin dituju bila ada berarti muadzinnya Rasul bila. Selain itu ada Abdullah yang Umi Maktum. Ya artinya memang siapa yang mendapatkan nikmat amanah jadi muadzin, lakukan sebaik-baiknya. Ternyata punya keutamaan yang luar biasa. Kalau zamannya non ketinggalan ya ada juga ada. Soalnya itu pantas jadi imam. Orang jadi imam yang ada, ada dia senang. Dan sudah tahu hadis ini, mulai senang ya kalau ada nanti. Jadi ini untuk menyemangati yang memang berdiri begitu dan semua sebagai muadzin atau kebetulan harus ada masuk pada orang-orang mas lintas orang-orang hakim orang-orang lukman orang-orang kebiasaannya ada begitu kan Pak Anies Rawo kebetulan ada ya alhamdulillah rezeki saya pernah ada mudah-mudahan termasuk nanti di akhirat dalam kiamat itu termasuk mendapat keutamaan leherin panjang. Kemudian ada lagi hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna biasa disebut Nabi tapi dengan bedanya yusholluna ala safil muqaddam wal mu'minu yuqbalu lahu badal sawti wa yusir wa yusaffiquhu dan sami'ahu min rabbin wa yatijid walau mithlu ajri man shalla ma'ah. Qala Mundhiri rawahu Ahmad an-Nasa'i. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi sholawat terhadap saf pertama. Mana? Di saf pertama ini adalah keutamaannya mendapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Kalau tadi kan tidak disebutkan utamanya apa ya, ini berarti salah satu utamanya mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Sedangkan muadzin diampuni dosa sepanjang suaranya. Dari muadzin itu tokoh suaranya tenang, jadi simpan mungkin jangkauan yang agung. Ya ini sebagian ulama ada yang mensyaratkan dalam maksud diampuni sepanjang jangkauan suaranya. Seandainya pernah berbuat dosa kecil, orang dosa gede itu taubat di tempat yang ternyata tempat itu masih terjangkau oleh suaranya waktu azan, maka dia akan diampuni. Maksud ada yang menafsirkan begitu. Azan yang bakar kok damar sama kerumunan. Nek orang bakar maksudnya pak, memberi orang kerumunan juga. Nah makanya saya bakar ya, jangan. Tapi untuk teriak-teriak, yo wajar yo azan, tapi ada suara yang keras, apa yang teman itu bidal itu dipilih karena suaranya lantang, suaranya bagus dan lantang. Maka waktu ada syariat azan kemarin, sing dapat mimpi dengan supaya menggunakan seruan dengan kalimat azan itu Abdullah bin Zaid. Tapi sing kongkon azan itu orang Abdullah. Sing itu karena perasaan jari wong itu wis. Ternyata tidak yang dipilih.
Bilal memiliki suara yang lebih lama, lebih keras. Meskipun ada riwayat juga yang menyatakan seandainya Abdul waktu itu tidak sakit mati, kok yang disuruh ada. Oh Allah, artinya yang jelas muadzin Nabi yang terkenal sampai beliau wafat adalah Bilal. Kemudian maksudnya tadi mau seperti itu saya lalu menurut Robin Bayadis ucapannya dibenarkan oleh para pendengarnya. Di Buswane diampuni sejauh jawaban parane ucapane kalimatnya dibenerke karo pendengar. Gimana? Muadzin memiliki mengucapkan Allahu Akbar. Sing merah beliau bener ke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang boleh hayya 'ala shalah itu. Hayya 'ala shalah. Bukan ya hayya 'ala shalah, tapi la haula wala quwwata illa billah. Bener ke? Baik dari kalangan yang basah maupun yang kering. Ya, ini maksudnya makhluk yang mendengar. Manusia termasuk makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kemudian, nah ini Mas Aziz. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan baginya beroleh pahala sebanyak orang yang ikut sholat bersamanya. Jadi kalau kata ini, makanya dari muadzin itu jangan berharap kok dan komat. Mau melagi lurus, tapi muadzin ini sabar. Nenek payah komat, belum komat. Sebab ada muadzin itu ya terus gampang kesusu ya. Pengen tidak komat. Berarti ya, dengan apa ini memberi jeda yang cukup antara azan dan iqamah itu akan memungkinkan jamaahnya lebih banyak. Dengan suara yang lantang yang didengar oleh orang banyak, maka juga akan memungkinkan yang ikut sholat juga lebih banyak. Dan caranya lebih banyak. Ini para muadzin. Masih banyak, masih ada tiga. Satu lagi. Ini satu lagi yang azan ini utama untuk dikumandangkan meskipun di WA. Umumnya sholat di WA bukan azan baru tobat, pokoknya dalam sholat. Nah ini satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dari Uqbah bin Amir. Sampai itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, niki si najan ya. Jadi meskipun dia sendirian di tempat yang jauh, tidak ada orang lain, dia memandangkan Anda, dia memandang dia sholat karena takut kepada Allah SWT, maka diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam diri Allah.
orang sholat di orang mati orang sendiri. Tapi tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azan dan melakukan sholat. Baik, Bapak Ibu, ini keutamaan azan dan beberapa amalan yang lain nanti ya. Karena memang hadisnya menyangkut amalan yang lain. Monggo ini kita jadikan motivasi ya, bagi kita masing-masing ya, untuk bisa meraih keutamaan beberapa amalan yang kita sampaikan tadi. Bagi muadzin, monggo ya tadi karena membaca azan dan muadzin itu punya keutamaan luar biasa. Bagi yang diamanai yang melaksanakan dengan sebaik-baiknya, bagi yang penuh rezeki dapat rezeki tiba. Orang masih ada tetap seperti muadzin motivasi ini. Alhamdulillah aku lagi butuh tapi punya kesempatan. Saya kira begitu Bapak Ibu. Kita cukupkan. Kalau ada yang disampaikan monggo, kalau tidak kita tutup. Terang ya. Baik Bapak Ibu, ya ini alhamdulillah juga dengan kita sholat berjamaah maghrib, taklim sampai isya, kita dapatkan keutamaan isya yang tadi disampaikan. Orang sakraka sama ini, orang berangkat sama ini. Nah, ini belum batal ada. Sholatnya batal kalau guru sendiri. Maka Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum